warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di ruangan ini ya. Terima kasih yang sudah hadir di sini ada Ibu Endah dan Ibu Mina. Selain kami bertiga, pada sesi ketiga ini kami akan menampilkan seorang pakar di bidang pendidikan. Beliau akan menyampaikan materi tentang belajar menggunakan PowerPoint ya, yang Iya, akan dipandu oleh Bapak Rida. Silahkan sepenuhnya waktunya. Silahkan. Oke, Mulai. oke. Silahkan Pak Rida. Terima kasih Pak Anceng sebagai host kali ini di presentasi Bu Hestri. Ya, Bu Hestri ini saya akan perkenalkan dulu Bu Hestri secara singkat. Bu Hestri ini adalah beliau mengajar di SDN Bina Harapan. Nah, tetapi di sisi lain sebetulnya beliau juga aktif, gitu ya, aktif mendalami pembelajaran atau teknologi pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh, ya. Salah satunya menggunakan Webex ini, kemudian juga menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Nah, sebelumnya sebetulnya di di pertemuan sebelumnya, Bu Esri ini menyampaikan tentang pembuatan puzzle, ya, pembuatan puzzle. Puzzle-nya teka-teki silang salah satunya. Nah, itu sangat antusias didengarkan dan diperhatikan oleh para peserta. Nah, sekarang juga akan menyampaikan mengenai PowerPoint, penggunaan PowerPoint ya sebagai pembelajaran yang akan kita bisa gunakan ketika pembelajaran daring saat ini. Nah, silahkan waktu dan tempat kepada Bu Estri untuk memulai paparan materinya. Mangga, Bu. terima kasih Pak Rida sama Pak Enceng yang masih setia menemani saya sepanjang hari. Kita maraton lagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan saya angkat kali ini adalah tentang PowerPoint. Ini sebetulnya bentuk keresahan saya karena di tempat mengajar saya masih ada beberapa guru yang memang belum menguasai tentang penggunaan PowerPoint. Padahal penggunaan PowerPoint itu dibilang cukup mudah seperti itu untuk pembuatannya, dan itu sangat membantu untuk kita memberikan materi kepada siswa seperti itu. Ataupun kita menyampaikan materi yang akan kita sampaikan kepada orang lain dengan jumlah audien yang banyak seperti itu. Bisa juga kita menggunakan PowerPoint ini, kemudian kita rekam, terus kita upload di YouTube, itu yang sudah saya lakukan seperti itu. Hari ini kita akan membahas mengenai PowerPoint. Sebetulnya sudah banyak orang yang mengetahui tentang PowerPoint, tetapi saya di sini akan memfokuskan tentang penggunaan di situ bar ada insert gitu. Jadi ada toolbar insert di situ, saya akan menggali di sana. Nah, saya akan share konten tentang PowerPoint. Bentar. Nah, ini apakah PowerPoint itu? Jadi PowerPoint merupakan produk dari Microsoft Office seperti itu. Produk dari Microsoft Office yang salah satunya digunakan untuk menyampaikan materi presentasi bersama dengan aplikasi-aplikasi dari Microsoft yang lain seperti Word, Excel, dan Access seperti itu. Nah,
bagaimana cara membuat presentasi PowerPoint? Seperti ini misalnya, saya ada tampilan seperti ini, bagaimana cara memasukkan foto atau gambar kita ke PowerPoint, tapi dengan bentuk yang berbeda. Itu. Kemudian, salah satunya itu, nah bagaimana caranya? Cara membuat ini salah satu bentuk PowerPoint yang saya buat untuk kegiatan pembelajaran ke anak seperti ini tentang mengenal alat transportasi. Oke. Nah, akan saya coba jalankan seperti ini. Nah, di sini saya ada beberapa slide yang sama isinya, tetapi nanti di terakhirnya itu akan memiliki bentuk yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuatnya agar bisa seperti ini? Nah, kita buat pertama cara membuat aplikasi di PowerPoint adalah kita buka di sini di aplikasi, di start, kemudian cari di sini ada PowerPoint. Oke, ke bawah ada PowerPoint. Nah, kita klik ini. Bentar. Masih loading sebentar, Pak. Nah, sebentar. Ini agak bermasalah di laptopnya, memang belum di ini lagi. Ya, tapi ini udah terbuka kok PowerPoint-nya, Bu. Iya. Sudah terlihat. Oke. Belum bergerak ya, Pak Rida ya? Nah, oh ini yang kemarin ya. Nah, untuk membuat presentasi seperti ini di PowerPoint, seperti tadi kita buka di bentar. Saya escape dulu ini PowerPoint-nya. Kita buka di Start atau Windows di situ. Terus kemudian kita cari PowerPoint. Kalau untuk di Windows 7 itu berbeda di situ. Di Office-nya juga berbeda. Ini saya menggunakan Office 2019, tampilannya sudah lebih bagus, terutama untuk toolbar-nya. Ada beberapa fungsi yang di Office sebelumnya itu tidak ada seperti ini. Kita sudah muncul di seperti ini, terus kita pilih salah satu template-nya di sini, atau kita misalnya kalau tidak ada yang cocok, kita bisa di sini more themes, tapi kita harus koneksi internet untuk mencari template yang lain seperti itu. Kita sesuaikan template-nya dengan materi yang akan kita sampaikan. Audiennya siapa? Kalau audiennya anak-anak, kita gunakan template yang mengandung unsur anak-anak seperti ini, misalnya. Nah, itu ketika sudah muncul, nanti baru kita create. Masih dalam perjalanan sepertinya.
Oke, sudah muncul layoutnya seperti ini. Kita create di sini. Oke, nah di sini kita perhatikan di atas tentang menu barnya di sini. Toolbarnya banyak sekali. Di sini ada home, ada insert, ada design, ada transition, ada animation, ada slideshow, ada review, ada view, ada help. Ini untuk bantuan. Nah, kalau untuk menambah slide, kita misalnya mau menambahkan slide yang seperti ini sama, gampang. Di sini tinggal kita new slide, tapi kita pilihnya duplikat select slide. Jadi kita menduplikasi slide yang kita pilih seperti itu. Nanti hasilnya akan sama seperti slide seperti ini. Jadi ini sudah sama slide 1 dan slide 2 seperti itu. Jadi kita mau pakai yang mana? Kalau misalnya kita mau hapus, kita tinggal aktifkan di slide-nya seperti ini, kita hapus lagi. Atau misalnya ini tidak akan pakai misalnya, karena sudah ada di atas sama, kita seperti ini, kita hapus di slide-slide yang menurut kita tidak akan kita gunakan karena nanti untuk pengeditannya agak susah seperti itu karena banyak yang harus dihapusnya. Kita bisa pakai yang blank seperti ini atau misalnya ada yang seperti ini untuk tampilannya seperti di slide keempat. Nah, seperti ini. Jadi itu caranya untuk menduplikasi slide yang kita pilih. Di sini di layout sebetulnya sama di sini untuk di layout, tapi kalau di layout kita bisa klik di sini, kita tinggal pilih mau pakai slide yang mana seperti itu. Sama untuk di home seperti itu. Ini di home itu rangkuman atau kumpulan beberapa menu yang terdapat di menu yang lain seperti itu. Di insert contohnya seperti ini, menu di insert aja juga di home. Contohnya menu slide dan layout itu ada di menu insert juga. Begitu juga di sini untuk menu text box atau shape di sini ada. Ya, di sini. Ini terdapat di menu insert sebetulnya. Kita klik di sini insert. Nah, ini tadi ada seperti itu. Di sini ada menu slide juga di sini. Jadi sama, di sini juga ada duplicate select slide. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita mau memilih misalnya yang sudah tampil adalah di home, kita bisa langsung di situ atau misalnya kita sedang di insert, di menu insert, kita bisa cari yang di pojok sebelah kiri seperti ini. Nah, di sini textbook juga ada di sini. Tadi sudah ada menu di home, ada menu textbook, ada shape juga di home juga, di sini di insert ada. Nah, di sini kita akan langsung ke transisi. Nah, di transisi ini adalah pergerakan antar slide. Di sini kita menggunakan dari slide ke 1 ke 2 mau menggunakan seperti apa. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke animasi. Nah, di animasi kita misalnya akan membuat di sini judulnya apa. Nah, yang harus kita lakukan pertama kita buat saja judulnya misalnya alat transportasi. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa ketika kita sudah membuat seperti ini, kita menuliskan seperti ini sebagai tanda saja, kita langsung save untuk mengantisipasi misalnya komputer kita ngehang atau misalnya lowbat langsung mati seperti itu laptop kita. Jadi langsung save sebelum kita terlalu jauh mengerjakan yang lain. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi hal seperti tadi. Kita klik save. Setelah klik save, kita cari folder mana yang akan kita simpan. Nah, kita mau menyimpan di folder apa? Misalnya saya klik di sini. Ya, klik di sini. Nah, sudah muncul
di sini foldernya. Sebentar. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita rename di sini di file name kita kasih rename misalnya materi pembelajaran tema 7 seperti itu. Kita save di sini. Kalau kita sudah save, kita sudah merasa aman, kita sudah tenang ketika kita mulai mau mendesain seperti apa bentuk presentasi yang akan kita tampilkan. Seperti itu. Setelah itu, nah di sini tadi bisa kita lihat seperti ini. Nah, saya akan memasukkan nama saya di situ. Bentar. Ini masih loading. Nah, seperti ini kita mau memasukkan foto kita tapi bentuknya yang berbeda misalnya. Di sini kita bisa mulai dengan cara insert di sini, bisa di sini kita ambil shape. Nah, kita pilih bentuk seperti apa yang akan kita gunakan. Misalnya seperti yang ini, seperti yang tadi. Nah, kita bisa perbesar atau perkecil dengan cara menggerakkan ujung di sini. Bisa bagian ujungnya ketika sudah ada tanda panah 2 seperti ini, kita bisa memperbesar atau memperkecilnya. Seperti ini. Kita juga bisa menggunakan misalnya bentuk yang lain, misalnya kita seperti ini. Nah, kita hapus untuk subtitlenya. Nah, untuk nanti saja seperti itu. Nah, kita klik kanan di sini. Kita pilih format shape. Di sini ada format shape. Nah, akan muncul jendela baru di sebelah kanan. Nah, sebentar saya geser. Nah, akan muncul jendela baru seperti ini, jendela format shape, ada fill, ada line. Untuk ini, terus ada di sini, sebentar, ada shadow, ada reflection. Ini untuk apa ya? Untuk bentuknya nanti mau seperti apa, mau bayangannya seperti apa, atau misalnya format 3 dimensi, atau misalnya rotasinya seperti apa. Nah, ini ukurannya, ukuran shape yang kita buat. Kita kembali ke sini, kita pilih fill. Nah, kita pilih di situ ada picture or texture fill. Kita klik seperti ini. Kemudian kita cari di sini ada insert. Insert picture. Di sini kita cari atau kita ambil dari file yang kita punya. Atau misalnya kita memasukkan gambar buah atau gambar yang lain, bisa secara online. Tapi sebaiknya kita sediakan dulu gambar-gambar apa yang mau kita gunakan untuk dimasukkan ke file presentasi kita. Kita pilih di sini from file. Nah, kita cari di mana kita menyimpannya seperti itu. Misalnya di sini ada saya ambil materi presentasi, di sini ada saya gunakan sampul, foto sampul misalnya seperti ini foto saya masukkan ke sini. Bentar. Nah, di sini sudah ada foto saya seperti ini. Nah, kita bisa gerakan, kita bisa posisikan seperti ini. Itu. Nah, kemudian
Bagaimana cara menginsert yang lain? Sama, ini juga sama. Nah, kita klik di sini, klik kanan, format shape. Tapi kalau misalnya sudah muncul jendela ini, kita langsung saja picture or texture fill di sini. Kita ambil ini, akan muncul yang tadi, tapi kita bisa ganti dengan cara insert. Nah, kita sama di sini from a file. Kemudian kita cari di sini materinya tentang apa, misalnya tadi ada ini di sini. Saya foto pesawat, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat satu lagi, misalnya untuk gambar yang lainnya. Kita bisa perkecil ini. Nah, seperti ini. Nah, ujung yang kuning ini bisa kita arahkan. Kita arahkan mau ke mana, seperti itu. Kemudian kita geser. Ini juga sama, nanti kita bisa arahkan ke mana ininya, seperti itu. Nah, kita pilih lagi picture di sini. Nah, kita insert untuk menggantinya. Yang mana sama seperti tadi. Nah, kemudian setelah itu kita bisa pilih seperti ini. Nah, di situ sudah ada. Nah, di sini saya akan membuat animasi. Nah, kuncinya di sini biar kita mudah, tidak pusing untuk membuat presentasi. Animasi untuk tulisannya, untuk masuk atau keluar, di sini ada menu animasi. Nah, di sini ada menu bentuk-bentuknya mau seperti apa. Nah, lebih jelasnya kita bisa untuk bisa di preview, kita lihat di sini. Kalau kita klik di sini, ini akan langsung jadi tidak bisa di preview. Kita lihat seperti ini. Di sini ada more entrance effect, ada more emphasis, ada more exit, ada more path di sini. More entrance itu untuk bentuk masuknya, bentuk masuk tulisan seperti apa. Jadi untuk emphasis itu untuk efeknya. Nah, ini untuk keluar tulisnya seperti apa. Kemudian kita klik. Yang perlu kita ingat, untuk masuk, animasi masuk dan keluar sebaiknya disamakan. Agar presentasi kita lebih simpel. Jadi kita tidak akan pusing sendiri mikir, oh ini mau apa lagi. Misalnya kita mau buat split. Di sini ada split seperti apa bentuknya. Nah, seperti itu. Jadi kita pilih mau bentuk seperti apa. Nah, mau seperti ini. Atau misalnya mau strip seperti ini satu-satu. Atau misalnya kita mau bentuknya circle atau lingkaran seperti ini. Nah, atau misalnya box di sini, kita bisa pilih yang mana yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, atau misalnya seperti ini, checkboard. Nah, seperti ini. Saya akan pilih yang split ini karena lebih simpel seperti itu. Nah, oke. Nah, sudah. Kemudian kita akan misalnya memberikan efek-efeknya mau seperti apa. Kita klik di sini efek seperti itu. Nah, kita efeknya mau seperti apa? Di sini kita perhatikan. Jika kita mengklik yang tadi, yang add animation ini, kita akan bisa melihat previewnya di sini seperti apa. Kita jangan lupa klik di sini centang preview efeknya seperti apa. Di sini ada bentuk-bentuknya. Kita lihat misalnya, nah ini satu persatu seperti ini. Nanti kalau untuk durasi waktunya kita atur di time seperti itu. Nah, kemudian bisa untuk bentuk yang lainnya, misalnya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, bisa seperti ini. Ini satu-satu juga, tapi antara wave dengan yang shimmer itu beda. Coba kita klik yang shimmer ini. Oke. Oke.
Nah, udah, coba kita close dulu ini. Nah, di sini ada animation pen. Kita akan lihat yang sudah kita buat itu seperti apa. Di sini ada, ya. Kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa coba untuk play yang tadi kita yang kita buat tadi. Nah, bentuknya seperti itu. Kita bisa atur waktunya di sini dengan cara menarik seperti ini, menarik batas akhirnya. Kalau sudah ada tanda seperti ini, kita bisa geser-geser mau berapa second, 1 atau 1, berapa di sini tergantung kita mau slow atau di sini kita bisa mengisi durasinya di sini. Isi durasi atau di sini juga bisa. Kita di sini timing. Nah, timingnya kita atur. Nah, di sini, nah, durasinya mau berapa? Nah, mau 1 second misalnya cepat atau 2 second misalnya medium, kita ambil yang medium. Nah, di sini startnya on click. Kalau on click berarti setiap kali kita klik mouse atau misalnya kita enter, ini baru jalan. Kalau yang with previous itu nanti akan langsung muncul, ya, seperti itu. Oke, kita yang pilih yang on click seperti itu. Terus kemudian kita oke. Waktunya sudah seperti ini. Sudah ada. Nah, kemudian kita masih klik di sini, kita mau cari bagaimana cara keluar tulisan. Kita klik Add Animation, terus kita klik More Exit Effect. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan, kita ingat-ingat yang tadi, ketika masuknya menggunakan apa, maka sebaiknya keluarnya juga menggunakan animasi yang sama. Untuk efek yang sama kita pakai yang split. Oke. Seperti ini. Nah, sudah. Saya subtitlenya saya hapus saja. Nah, di sini saya hapus juga untuk subtitlenya. Nah, kita berlanjut ke foto. Kita urutannya setelah menampilkan ini judul, kita mau menampilkan apa? Kita mau menampilkan misalnya foto apa, nanti biar tidak bingung kenapa ini urutannya harusnya ini dulu, tapi kenapa ini dulu. Sebetulnya itu bisa kita rubah di sini, di animation pen, kita bisa rubah. Tapi biar kita tidak kerja 2 kali, kita bisa langsung kita tentukan urutannya yang mana dulu. Kita klik seperti ini, kita aktifkan, kita add animation di sini sama. Nah, kita misalnya more entrance. Jadi kita masuknya mau seperti apa? Kalau sudah, kita tunggu sebentar. Nah, sama. Di sini mau bentuknya seperti apa? Misalnya bentuknya seperti ini. Saya klik mau seperti ini. Atau misalnya mau strip. Nah, atau misalnya mau split. Diusahakan untuk gambar juga, untuk dalam satu slide, itu efeknya sama. Biar mempermudah kita dan mempercepat kita untuk membuat file presentasi. Karena kita kan dituntut setiap hari untuk membuat misalnya materi atau presentasi. Jadi ini bisa selesai misalnya dalam waktu 1 jam kalau kita sudah punya materinya, tinggal kita tempelkan di PowerPoint ini seperti itu. Kita Nah, ini cara masuknya. Nah, kemudian apakah mau tetap tampil seperti ini atau mau nantinya menghilang? Seperti tadi yang judulnya setelah masuk, kemudian ada efeknya, terus kemudian menghilang atau keluar. Nah, kalau ini mau tetap, berarti tidak usah diberikan efek lagi. Tapi kalau misalnya nanti untuk tampilannya seperti itu, kemudian hilang, nah, kita gunakan di sini more exit. Nah,
Seperti tadi yang saya bilang bahwa untuk efeknya itu sebaiknya itu sama. Ketika masuknya pakai wedges, jadi keluarnya juga sama. Nah, sama seperti itu. Jadi kita oke. Nah, setelah ini kita lanjutkan mau yang mana. Nah, misalnya gambar yang ini. Ini juga sama. Kita sama, more effect, kita masuknya ke sini. Kemudian kita klik di situ. Sebentar, wait. Kita samakan dengan yang tadi. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Kita juga akan misalnya menghilangkan juga. Kita akan keluarkan gambarnya. Kita pilih yang exit effect. Kemudian, nah, kita pilih lagi satu seperti ini, kita oke. Nah, terus untuk gambar yang satu lagi sama seperti itu, kita gunakan di sini more entrance di sini untuk masuknya. Terus di sini kita pilih sama di sini. Terus kita juga cari keluarnya seperti apa. Disamakan untuk efek keluarnya. Bentar. Belum ya. Oke. Masih loading sebentar. Saya scroll ke atas. Klik animation, more exit effect. Kita klik di sini. Oh, berarti masih loading. Kita masih loading sebentar. Saya scroll ke atas. Coba. Coba lagi mau tidak. Harusnya mau. Oke. Nah, sudah. Terus kita preview di sini. Kita menggunakan misalnya slideshow. Di sini kita ambil yang from current slide. Kalau ini untuk from beginning ini untuk dari awal. Dari awal untuk melihat tampilan yang sudah kita buat. Kita menggunakan yang from current slide itu untuk slide yang kita pilih. Seperti itu. Kita coba seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Sebentar. On proses. Nah, tampilannya seperti ini. Kita klik, karena tadi kita pilihnya on click. Kita klik seperti ini. Nah, munculnya split seperti tadi. Nah, ini yang efek yang tadi. Nah, kemudian kita akan keluarkan tulisannya seperti itu. Kita tinggal atur untuk timingnya. Kemudian kita keluarkan seperti ini. Foto saya seperti ini. Misalnya, misalnya keluar seperti ini. Misalnya ini yang akan kita bahas, misalnya seperti ini. Nah, ini juga keluar. Kemudian, setelah itu kita akan seperti itu lagi. Itu untuk slide yang pertama seperti itu. Jadi untuk ini coba saya yang kita bisa edit di sini ya. Bapak Ibu, kita tinggal klik seperti ini, mana yang akan kita edit berarti yang muncul di sini. Misalnya, berarti ini yang akan muncul bentuknya oval, gambar keempat tadi
Ini atau kita ada di sini ada tulisannya di kotak warna putih on click entrance wedge oval 4 di sini. Kita akan hapus misalnya yang remove yang keluarnya tadi misalnya. Berarti nanti gambar saya di sini akan masih ada seperti itu yang keluarnya sebentar. Nah, ini Assalamualaikum Bu Estri. Waalaikumsalam, iya bagaimana? Nah, ini seperti ini bentuknya. Ibu, Kita coba. waktunya sampai tinggal 15 menit lagi. Oke. Mungkin untuk waktu presentasinya 5 menit lagi ya Bu ya. Oke, siap. Saya akan inikan lagi. Oh iya, Oke, ini sambil sudah. mungkin Oke. kita buka sesi pertanyaan aja ya Bu ya, karena Mangga, waktu boleh sesi pertanyaan saja tinggal 10 seperti menit itu. lagi menuju ke Oke. 11.30 ya. Oke. Ya. Nah, yang tadi seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Hestri sudah memberikan paparan mengenai penggunaan PowerPoint ya. PowerPoint sangat menarik. Tadi di awal Bu Hestri memberikan materi bagaimana kita memilih memilih tema, karena itu salah satu yang membuat kita lama di membuat presentasi, karena kadang kalau kita membuat dari blank, kita nggak tahu mau background apa atau mau ada gambar aksesoris apa di situ gitu ya, ilustrasinya. Iya. Nah, tetapi dengan menggunakan tema itu langsung jadi ya, walaupun mungkin kalau ingin lebih banyak pilihannya itu kita harus online gitu ya, download Iya, online betul. begitu. Nah, untuk yang lainnya tadi Bu Esri memberikan bagaimana kita memasukkan gambar dan gambar tersebut di crop atau di masking menggunakan bentuk-bentuk shape yang sudah ada di PowerPoint. Dan yang terakhir adalah mengedit video yang kita masukkan ke Iya. dalam PowerPoint gitu ya. Misalkan videonya terlalu panjang gitu. Kita Iya. ingin lebih pendek langsung ke intinya. Gitu. Baik teman-teman, silakan bila ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Hestri mengenai materi PowerPoint. Silakan Bapak Ibu, jika ingin berbicara langsung silakan raise hand ataupun lewat chat. Silakan. Mangga. Saya stop share screen aja. Ya. Nah, mungkin begini Bu, pertanyaan dari saya sebelum mungkin dari peserta, hasil yang Ibu buat animasi yang tadi begitu ya, itu kalau di selain file PPT-nya itu mungkin kita bisa sharing ke yang lain bentuknya dalam format apa saja Bu? Bisa, Apakah kita bisa ke YouTube? Nah, kalau ke YouTube ada format apa yang dibuat? Bisa. Saya share screen lagi di sini. Untuk masuk ke YouTube, kita bisa menggunakan format ada MP4 di situ di filenya. Saya coba share screen dulu. Sebentar. Oke. Saya coba share screen lagi. Oke. Nah, di sini ada file. Nah, di sini bisa file, kita pilih save as. Nah, setelah kita pilih save as, nah mau di mana kita save as-nya, misalnya kita masukkan lagi di materi presentasi di sini.
Nah, nanti bentuknya kita seperti tadi pada awal kita membuat file, kita simpan, tapi ini bentuknya adalah save as. Kita save as di situ, dan kita pilih di sini di bawah file name itu ada save as, tipenya apa di sini. Nah, kita di sini bisa pilih untuk ke MP4 seperti itu. Video MP4 di situ kita bisa save. Nah, tapi ini tergantung besaran dan durasi videonya, seperti itu berapa PowerPoint-nya, terus prosesor dari si laptopnya itu juga berpengaruh. Karena saya laptopnya prosesornya kecil karena saya pakai netbook gitu. Jadi untuk simpan ininya agak lama ya, perlu kesabaran. Kita bisa save di sini untuk di MP4-nya seperti ini misalnya, sudah kita save. Nah, situ akan jalan di sini di bawah creating video contoh PowerPoint, dan ada MP4 di situ akan jalan. Tetapi ketika ini sedang jalan menyimpan, jangan di close PowerPoint-nya. Kalau di close nanti gagal karena ditutup ininya. Seperti itu Pak Rida untuk menyimpan PowerPoint-nya dalam bentuk video yang bisa kita nanti unggah ke YouTube seperti itu. Oke, terima kasih Bu Mita. Nah, ini juga ada sharing dari Bu Mita, Iya, Bu Mikta. iya. Nah, di YouTube juga ada share lirik lagu kayaknya itu pakai PPT ya, yang di save as ke P4. Nah, ya mungkin Iya. bisa juga kayaknya dimanfaatkan seperti itu ya. Jadi membuat video lirik gitu ya, membuat video lirik ya. Misalkan video lirik ambiar gitu ya, dan sebagainya. Bu Mita boleh Oke, kunjungi channel saya, ada channel YouTube-nya. Kemarin saya buat PowerPoint, bukan buat video pembelajaran untuk kelas 3. Saya gunakan PowerPoint, saya rekam di situ ada lagu Garuda Pancasila dan Ayo Siapa Berbaris, Siapa Dapat Berbaris. Di situ juga saya menggunakan ini. Saya memotongnya di sini menggunakan ada di sini, saya kalau misalnya mau memotongnya di sini ada menu, satu lagi menu yang belum sempat saya sampaikan itu di playback di sini di atas. Ketika kita sudah klik videonya, di sini akan muncul menu format dan playback. Di sini kita bisa klik playback, di sini ada trim video. Trim video ini yang digunakan untuk memotong sejauh mana Halo yang Bu mau kita Hestri. gunakan. Iya, Pak Rida? Suaranya agak putus-putus Bu, jadi mungkin ya suaranya putus-putus. Itu Bu mungkin sharing screen-nya di. Oke, Ya. Nah, Iya. tadi Bu Hestri menyampaikan bahwa beliau sudah punya channel YouTube. Nah, katanya sudah membuat Nah, mungkin nanti bisa di-sharing Bu Hestri di chat link channel YouTube-nya. Nanti coba ambil lihat dan subscribe. Mangga, itu mah latihan saja. Kebetulan itu membuatnya karena terpaksa berhubung Ya, PJJ. kita subscribe ke channel Ibu gitu. Oke. Oh. Seperti Ya. itu. Jadi kita bisa menggunakan menarik di sekali situ. ini. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Elis, yaitu berapa jumlah slide yang efektif untuk PowerPoint pembelajaran. Nah, sebetulnya untuk PowerPoint seperti ini, karena kalau untuk di kelas kita hanya menampilkan intinya saja atau poin-poinnya, pointernya apa seperti itu. Tapi karena kita mau sampaikannya lewat YouTube, kita bahas jadi berapa seperti itu. Ada materi satu lagi sebetulnya tadi yang trim video itu menggabungkan beberapa video. Tadi ada 5 video yang saya ambil itu tentang alat transportasi semuanya. Itu untuk
apa ya, untuk meminimalisir slide. Jadi biar slide-nya lebih sedikit, kita gunakan seperti itu. Jadi kita tumpuk. Kalau sudah kita tumpuk, kita buat animasi seperti tadi. Mana duluan yang harus nanti muncul, mana yang belakangan. Yang muncul duluan kita simpan di depan, yang muncul terakhiran kita simpan di belakang dengan menggunakan cara klik kanan, send back. Di situ ada backward atau back, ada send to front atau forward di situ. Kita pilih video mana atau gambar mana yang mau disimpan di depan atau yang di belakang. Kita tumpuk menjadi satu menjadi satu slide. Jadi untuk meminimalisir jumlah slide yang kita gunakan seperti itu. Begitu Bunda. Oke, terima kasih Bu Hesti. Ya, jadi ditumpuk katanya Bu. Jadi kan kadang memang kita sebagai peserta atau siswa ketika guru itu memunculkan presentasi dan Iya. jumlah presentasinya lebih dari 10 atau 20, wah udah itu mentalnya udah down itu, udah malas down gitu kan. duluan, ya, seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau ngelihat cuma slide gitu ya, tapi ternyata di dalam satu slide itu terdiri dari beberapa materi. Iya, seperti itu. Iya. Ya. Oke, begitu Bu Elis tanggapan dari Bu Hestri. Ya, mungkin yang lainnya jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada, kayaknya sepertinya sudah habis, maaf. Sudah habis waktunya, sudah jam 11 lebih 10. Oke. Terima kasih Bu Hestri atas paparannya mengenai penggunaan PowerPoint. Mungkin dari Bu Hestri ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan. Sebetulnya untuk pembuatan PowerPoint di sini, yang pertama kita biar cepat seperti itu, karena kita dikejar tiap hari itu harus memberikan materi pembelajaran. Siapkan materi, baik itu bentuknya boleh gambar, kita download dulu gambar-gambarnya, kemudian kita ketik dulu di Word bentuknya seperti apa atau kata-katanya, tinggal kita copy paste ke bentuk PowerPoint itu akan mempermudah. Yang kemudian yang kedua, untuk animasinya dalam satu slide itu lebih baik sama seperti itu, satu jenis. Misalnya untuk gambar pakai apa, masuknya pakai apa, keluarnya makanya sama. Untuk tulisan juga seperti itu, masuknya bentuknya seperti apa, keluarnya sama. Itu akan lebih efektif untuk kita seperti itu. Jadi kalau kita setiap tulisan beda, nah kadang bukan cuman kita yang pusing, kadang anak-anak, kenapa itu munculnya teh beda lagi seperti itu. Jadi pikiran ke anak, jadi bukan fokus ke materi, tapi fokusnya hanya ke animasinya itu, seperti itu. Itu untuk pembuatan PowerPoint-nya seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Bu Hestri. Ya, jadi yang terakhir tadi penutup dari Bu Hestri adalah memang PowerPoint ini membuat materi yang kita sampaikan menjadi menarik ya dengan adanya animasi dan sebagainya. Tapi jangan sampai animasi yang digunakan dan sebagainya itu malah menutupi konten materi yang disampaikan. Iya, betul. Jadi justru animasi itu sebagai media mempermudah anak ingat materinya. Penguat, ya betul. Penguat. Ya, terima kasih Bu Hestri atas paparan PowerPoint-nya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi partisipan yang sudah hadir di sini. Ya, saya kembalikan kepada host yaitu Pak Enceng Sukarlan. Mangga Pak Enceng. Iya, hatur nuhun.